Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi begini ya, untuk perbedaan bagaimana menentukan awal datangnya bulan Ramadan ataupun 1 Syawal misalnya. Kita ketahui di Indonesia ini beragam memang, Masya Allah. Dan keberagaman itu seharusnya menjadi saling melengkapi. Tapi yang perlu kita pahami, mereka menggunakan metode memang yang berbeda. Sehingga ada perbedaan penentuan karena punya metode atau cara yang berbeda. Pertama, seperti kita melihat ada metode yang namanya dengan hisab, ada metode dengan ru'yat. Kalau dengan ru'yah itu kita tahu melihat secara langsung, itu pun ada beberapa cara. Dengan melihat secara mata telanjang di waktu terbenamnya matahari, atau mungkin dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah ada seperti yang sudah dipunyai pemerintah dan beberapa kelompok ataupun organisasi lain yang menggunakan cara-cara tersebut. Kemudian ada juga dengan metode hisab, yaitu dengan hitungan matematis numerik. Bagaimana mereka menentukan awalnya untuk bulan Ramadan, mungkin melihat dari bulan Sya'bannya dan sebagainya. Sehingga mereka punya cara-cara tersendiri. Adanya perbedaan-perbedaan itu tidak lain karena mereka asal muasalnya memang punya cara yang tidak sama, sehingga akan timbul perbedaan yang sebetulnya keinginan kita sih memang mungkin kalau dilihat orang secara awam, kok ini puasanya tanggal sekian, kok yang ini puasanya tanggal sekian, misal begitu. Sebenarnya lebih bagaimana mantepnya orang itu ikut yang mana. Seperti kami sendiri ya, misal itu sudah sering diajarkan sama orang-orang tua kita, kalau mau lebih aman, kita lebih selamat, tunggu pemerintah. Saya ingat tokoh di Solo sendiri, Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi. Beliau kalau ditanya sama warga Solo, Habib nanti puasanya kapan, tanggal berapa, atau lebaran, kalau sudah seminggu sebelum lebaran atau 3 hari sebelum lebaran, Beb nanti lebarannya kapan? Loh, tuh kita tunggu pemerintah yang akan mengumumkan. Loh Beb, nanti kalau pemerintahnya salah bagaimana? Loh ya pemerintah yang menanggung. Itu jawaban simpel beliau, karena memang kita tahu bagaimana dengan ayat Al-Quran kita taat kepada Allah, Rasul, wa ulil amri minkum, kepada pemerintah juga. Sehingga pemerintah pun saya kira menentukan ini tidak sembarangan. Kapan datangnya awal puasa, kapan datangnya hari raya Idul Fitri dan sebagainya, pastinya juga tidak sembarangan. Dia akan hati-hati karena menanggung banyak sekali warga Indonesia. Kemudian yang kita lihat seperti ormas-ormas yang ada di Indonesia yang sangat besar, kita ketahui seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, memang beberapa kali sering timbul perbedaan. Dan memang kita melihat Nahdlatul Ulama selalu beriringan dengan pemerintah seringnya untuk menunggu kabar dari datangnya hari raya Idul Fitri ataupun awal Ramadan. Muhammadiyah biasanya menggunakan hitungan sendiri sehingga sudah bisa menentukan dari jauh-jauh hari sebelum diumumkan sama pemerintah. Sebenarnya dalam hal ini adalah yang penting bagaimana kita melaksanakan puasa itu dengan baik tanpa harus bermusuhan karena perbedaan dari cara pandang menentukan awal datangnya bulan Ramadan. Gitu saja sebetulnya. Yang menjadi masalah memang banyak orang-orang yang tidak bisa menghargai perbedaan. Ya kalau dilihat mungkin di negara lain ketika mungkin melihat Indonesia secara detail untuk menentukan awal Ramadan, atau mungkin agama lain melihat kenapa nggak harmonis. Itu saja sih sebetulnya. Kenapa kok mereka tidak harmonis dalam menentukan datangnya bulan suci Ramadan? Karena akhirnya puasanya nggak bareng-bareng. Lebarannya pun juga kok nggak satu, kok ada 2 lebarannya begitu. Bahkan mungkin ada yang si A ini Muhammadiyah misal, keluarganya banyak yang NU, sehingga dia sholat id di hari ini tapi silaturahminya besok. Ada juga yang ketika hari raya Idul Adha, sholat idnya sekarang tapi nggak mau nyembelih sekarang, nyembelihnya besok. Nah, ini sebenarnya kalau mau diulas akan lebih dalam lagi. Kenapa kok bisa seperti ini begitu? Ya, yang kita inginkan memang kita bisa harmonis, bisa bareng-bareng. Dan metode-metode yang dilakukan sama pemerintah, kalau bagi saya pribadi, pandangan, saya melihat dari guru-guru kami, saya melihat juga daripada orang-orang tua kami,
selalu mengikuti daripada jalan pemerintah menentukannya kapan, supaya kita tidak tampak untuk menyelisihi begitu. Seperti waktu saya mengingat sendiri waktu zaman corona, ini misal saja, waktu zaman corona bagaimana pemerintah membatasi kegiatan masyarakat seperti pengajian dan sebagainya, atau silahkan pengajian cuma dengan menjaga jarak setelah ada kelonggaran mungkin dalam kasus-kasusnya, maka kita pun tetap menghargai keputusan pemerintah. Bahkan pengajian pun akhirnya lewat online gitu. Walaupun ada yang berpendapat nggak bisa, kalau pengajian tuh harus ketemu misalkan, harus dan sebagainya, ya silahkanlah yang berpendapat begitu. Cuman kita tetap berusaha supaya mungkin tidak meninggalkan syariat, kita tetap menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi juga kita tidak tampak untuk menyerang atau merendahkan pemerintah yang sudah berusaha keras untuk kebaikan warga Indonesia begitu. Gitu saja sebetulnya. Ya, kita melihat untuk menyikapi ini semua tidak serta-merta kemudian kita menghukumi atau menyalahkan yang lainnya. Sebenarnya begini, mereka punya cara dengan keyakinan mereka seperti itu. Kan perbedaannya hanya selalu selisih 1 hari. Sebenarnya kan teman itu. Jadi kita melihat Muhammadiyah yang pokoknya kami hari ini puasa. Ya terserah pemerintah mengumumkan hari apa, terserah. Pokoknya sehari ini puasa. Sedangkan pemerintah pasti akan mengumumkan malam ini tarawih atau besok tarawihnya. Cara menyikapi kita, ya sudahlah, Muhammadiyah dengan jalannya, dengan cara Muhammadiyah seperti itu. Sehingga orang yang ada di organisasi Muhammadiyah ya mentaati peraturan yang ada di Muhammadiyah. Sedangkan NU mungkin, ataupun kita sebagai masyarakat umum, saya pribadi juga begitu, mengikuti pemerintah. Saya takut. Bukan saya berarti saya kemudian menyalahkan Muhammadiyah. Bisa saja pemerintah salah. Bisa saja pemerintah salah. Cuman saya nggak mau nyalahkan, oh Muhammadiyah ini selalu berbeda, berarti dia salah. Nggak juga. Ya silahkan aja. Gitu loh. Walaupun kadang-kadang kita di hari ini masih berpuasa, ada yang sudah sholat Id misal, ada yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya sudah. Apakah terus kemudian saya ragu dan saya batalkan puasa saya? Enggak. Karena saya tetap ikut dengan yakin yang pemerintah umumkan bahwa sholat Id saya besok. Ya sikapnya kita nggak perlu menyalahkan. Sikap kita tetap kita ambil jalan yang tengah, kita objektif saja. Kalau saya ikut yang ini ya saya yang ini, kalau ikut yang itu ya ini. Begitu aja. Mungkin merasa asik urusan takbirannya Ya kelihatannya begitu memang ya. Kita masih terawih kok ini sudah takbiran, atau sebaliknya misalkan begitu, akhirnya tidak gayeng gitu. Ya itulah kebersamaan itu sebenarnya kita inginkan. Intinya bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala itu yang berbeda-beda seleranya, tapi kita tetap satu. Yang kita harapkan itu, sehingga keluar dari hari raya, keluar dari bulan Ramadan itu kita jadi pribadi yang diharapkan di hari raya, di dalam bulan Ramadan itu pendidikannya adalah kita jadi orang takwa. Yang kita harapkan cuma itu. Walaupun ada perbedaan-perbedaan seperti itu, kalau memang sudah ini nggak memungkinkan untuk Muhammadiyah sudah punya keputusan, tidak mungkin untuk mau menunggu pemerintah, ya sudah lah, mau apa lagi, yang begitu. Ya kita tetap menghargai, kita punya tetangga Muhammadiyah, kita menghargai. Oh jangankan begitu, beda agama saja kita diwajibkan untuk menghargai. Kita melaksanakan hari raya Id, ya kumpul keluarga, jangan sampai mengganggu tetangganya yang beda agama, nggak diperbolehkan itu. Bahkan kalau perlu kita di waktu bulan Ramadan berbagi kepada tetangga kita, seperti mau berbuka gorengan lah atau kolak. Ada satu tetangganya yang beda agama, ya kita kasih, nggak apa-apa, siapa yang melarang? Tidak ada larangan dalam hal ini. Boleh-boleh saja, apalagi kok cuman urusan bagaimana menentukan, ada perbedaan menentukan hari raya dan sebagainya. Selisihnya juga cuma 1 hari. Tidak perlu kita kemudian berselisih dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu.